it's okay. Pulang. Hari Jumat pagi, Kamis malam, dia telepon di rumah. Zaman dulu pakai bukan ini. Kayak saya udah kelar. Itu good service Pak. Janji seminggu tapi 4 hari dia udah kelar. That's it. Deliver what you promise. Ya kan Pak? Ya nyimpang dikit tapi ada hubungan dengan this professionalism. Ya orang profesional itu jangan bacok aja bilang yes. Tapi di kantor nih, kalau punya karyawan bawahan yang lausi, tau lausi? Yang bangsa ngaco gitu, tapi orangnya baik, mukanya juga enak dilihat. Kalau bilang apa? Jom bisa Jok? No problem be. Bisa nggak 3 hari? Sip. 3 hari? Oke. Sampai harinya, mana Jok? Ya, maksudnya yang mana? Lu tahu bangsa kita mau begitu, mukanya mau ditabokin, susah lagi. Makanya kalau kita punya bawahan, kita selalu mesti follow up and follow through. Gimana lewat? Bukan sekarang follow up aja. Jom, belum? Sip. Gue udah taruh mejanya. Udah ya, udah taruh meja. Direksi udah lah. Contoh direksinya lagi keluar kotak, kagak pulang-pulang bego. Maksud gue kirim ke situ lapangan suruh baca. That's follow up and follow through. That's professionalism ya. Pasti jangan salah office boy-nya. Berarti office boy-nya kurang di training, kurang diapain. Selalu ujung-ujungnya ada yang tadi bilang standard, ya. Si Ade yang baju putih apa yang nguap, kenapa emang seorang begadang? Saya ngomong udah semangat tuh masih nguap. Untung lo cantik lo, kalau enggak gue udah marah. Nggak etis tuh kan. Maka jangan punya bos cewek Pak. Maksudnya kalau bisa milih. Kalau nggak bisa milih gaji gede aku boleh buat. Di rumah juga punya bos cewek. Tawanya nyenyek banget. Kalau itu nggak baik, ya berarti mesti ada training kan? Sering kan resepsionisnya bego tau? Karena dari training udah masuknya mendadak, udah telat, udah nggak pernah tahu, kepala dari nggak tahu, minum dia nggak tahu, dikejar stres bingung, tuh akhirnya berhenti. Coba kalau kita level tinggi, datang disambut supir mobil satu ruangan, disuruh ngasok seminggu, buset, nggak adil Pak di dunia ini. Kalau office boy, lu kerja ya, lu membantu di rumah. Pengalaman di rumah? Membantu di rumah. Kenapa membantu suka berhenti mendadak? Tahu kenapa? Naik kereta itu kan nggak tidur dia. Ini saya udah ngalamin tetangga aku Pak, ya orang kaya sama juga kan. Udah nggak tidur, udah stres sampai ke rumah, belum makan disuruh kerja. Karena kan udah seminggu orang membantu. Betul kan nih, oh betul ya. Kamu ini yang busa rumahnya 3 lantai, dia kampus sendiri mati. Sampai sore dia jus mabuk. Kenapa coba? Orang bakal membantu datang harusnya apa? Ya sudah tidur dulu, sudah ngasok dulu, udah siap belum jawab? Udah, baru kerja. Ini mah, ini kebetulan dia. Itu jam apa namanya cucian sampai stres sama. Kalau kita clearer, kalau staff clearer, apalagi bagian finance accounting kan, numpuk tagihan, udah 2 minggu nih, dipecat atau mendadak karena apa, jadi kan dapatnya mendadak juga. Masuk, boro-boro tahu ditolak, minum juga nggak tahu, langsung itu tolong, bisa ya, tolong ya, ini nih, lu kerjain ya. Di ruang meeting terus gue sini, terus minggu dia bilang Pak, saya minta berhenti Pak, kenapa? Bapak bayangin aja, saya belum napas, udah kertas segini banyak. Kenapa coba? Karena kita tuh harusnya nggak ada yang quick fix. Kalaupun slow fix, ya mesti konsisten dong tadi, ajarin, terangin, supaya dia get used to keadaan, baru dia go. Ini simple, semua ada. Siapa yang nggak pernah ketemu kata ini? Angkat tangan. Kalau nggak ada sih keterlaluan. Apa S-nya? Very hard to be specific, mesti clear ya. Nomor 1, nomor 3, 10, 20, nggak bilang pokoknya ya, paling hebat. Pokoknya selesai lah secepatnya, udah jelas. Okay, next one adalah measurable, bisa diukur, bisa dihitung. Ini itu. Measurable. The nextnya, it's accessible and achievable. Kan, yang kedua kali, saya ini orang beruntung, Pak. Bukan karena saya dikenalin orang belakangan, baru ditelepon saya. Karena waktu awal buku saya ditebarkan,
diganti, saya nggak bisa, saya ada di luar negeri. Kedua, waktu sama Andre yang pelangi apa? Iya, Andre Harapa itu. Iya, saya bareng, tapi dia di depan, saya di tengah, tapi saya di depan, saya disuruh bicara. Saya bicara soal saya ada bukti nyata. Bebek ya bebek, jangan pasti bilang, tapi jadi bebek yang paling bagus, bisa terbang dikit-dikit, bisa bunyi kwek-kwek-kwek, bulunya bagus, bisa nangkep ikan. Paling nggak bebeknya tahu ikan bukan ikan, dia tahu. Nah, itu bebek. Jangan paksa jadi it's boleh aja kalau orang bule dia suka bilang the sky is my limit. No, bagi saya the sky is the sky. My limit is I have to know myself. Stand my feet like this. Kan saya suka bilang ngaca, di rumah kita ada kaca kan, kita mesti sering ngaca lihat kayak gitu. You have to understand how strong you are, how weak you are. Tapi kalau it's all weakness, jangan dilihat lagi, lupain aja. Kita punya strong apa, kita galakin. Kalau emang belepotan mau bahasa Inggris, dia belajar, jangan dihina melulu. Yang dihina makin belepotan. Ya tahu, ada orang mau Inggris mau cepet-cepet. Tapi setengah jam sih boleh bilang, sorry I don't understand what you say. Kok dia nggak ngerti dong? Kalau aku ngomong dia gayanya budak orang nggak ngerti. Ya, jangan paksa. Sudah kaya raya, yang punya jarum bisa beli banknya sekarang. Kalau you tahu prosesnya, it's unbelievable. Gue pengen jadi Google. Apa yang belakangan yang punya Facebook yang kasih sahamnya 60 sibuk akuntan gitu ya, sampai 99 ingat. Angkat situ, waduh, sering baca gitu dong, gosipnya. Nah, orang itu memang ada, ya kan? Pernah baca buku itu? Yang dulu ada buku yang apa? Yang hebat tuh, yang top sekali tapi hilang sementara. Yang ada bicara focus, alignment, ingat? Apa bukunya? Yang hitam kecil? Masih ingat Pak Soekarno? Berarti lupa ya semua orang tuh. Kita nggak ingat kan? Nah kalau buku Dale Carnegie kamu ingat? Siapa yang pernah dengar nama Dale Carnegie? Bukunya itu bagus. Wah, si buku belakang. Ini baca buku yang mana? How to Stop Worrying Start Living. Itu ya, buku itu very realistic. Very realistic. Padahal buku itu bagus sekali. Nah, tapi orang Amerika luar biasa justru bicarakan. That's our people. Makanya orang bilang di Indonesia ini marketnya gede, aku juga gede. Ya. Ada baiknya, tapi biar realistik lah, ada baiknya. Kalau memang kita bilang paling nggak gini, saya nyimpang sedikit nih Bu ya. Nyimpang sedikit, tapi berguna untuk kalian. Saya beberapa tahun lalu tuh kerjanya jadi investor relation. Jadi saya mesti keliling dunia. Di Hong Kong saya duduk sama paman saya, kebetulan itu 7 tahun lalu. Saya duduk, paman saya bisa ngomong Konghu. Dia orang Sabah, tapi dia lahir di China, besar di Sabah. Jadi kita sering duduk di Hong Kong, makan hotpot yang terkenal, yang mejanya kecil, musik gabung. Di Hong Kong kan musik gabung Pak, nggak kayak di sini. Kalau di sini kita ngomong taruh meja, taruh jaket, orang ini bersatu. Kita mah orang kita nggak tahu diri emang. Saya juga begitu. Jadi orang nggak boleh ganggu. Kalau sana enggak Pak, masukin. Nggak tahunya itu 7 tahun lalu, 5 tahun lalu. Keliling saya ada muda, ada bule, ada Korea kayaknya, ada macam-macam. That I say the global system in property consultant. Do you speak Cantonese? Oh yeah, I've been living here for 6 years. He needs to speak Mandarin. We've been living in Beijing for 2 years. Nah, bagi mereka at least bahasa Inggris bisa lah, at least bisa presentasi. That's professional. Sebagai mahasiswa lulusan jadi kalau bagi yang Inggrisnya lemah-lemah, tolong belajar, lulus paling nggak bisa presentasi, paling nggak bisa bikin presentasi dengan bahasa Inggris dan deliver dengan baik. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa sih. Cuma kan nggak enak aja ya. Gua S2 nih, lagi kalau kuat Inggris, lu masuk dulu. Gue belakangan. Soalnya gue bos itu tau dong. Bos belakangan. Maksud apa? Iya, lu maju dulu. Lu salah, gue tahu. Kalau gue nggak salah, gue juga nggak tahu. Dasar dia
pokoknya minggu depan. Minggu depannya kapan? Iya, minggu depan. Minggu depan di ujung hari Senin pagi. Ya, maka kalau janji sama orang-orang tertentu, mesti fixed. Friday, oke, morning, afternoon, evening. Kalau orang kita kan orang Jawa kan, Friday bisa evening banget tuh, Saturday morning, jam 12, kurang satu. Yang kedua rumah lu, jadi Friday morning. Ini udah Friday, no, Saturday kurang 2 menit. Ya, jangan, bisa time bound dong, jelas. Jangan kasar-kasar dulu, kasar-kasar terus. Makanya kita punya pesan bagi yang bangkrut, itu pesan pemerintah, kasar-kasar terus. Effective, right? Betul nggak? Dari zaman Soekarno merdeka sampai hari ini selalu kalau bicara apapun, kalau bicara proposal, pasti ada ininya. Bikin proposal tuh apa udah lulusan MM sini, jangan proposal tuh nggak bunyi tau, nggak bunyi. Mesti tanya lagi baru korek, nggak bisa. Harus bunyi. Bos tanya kadang-kadang, iya apa enggak? Do you understand this? Ngerti? Jadi semua faktor masuk. Jadi kalau ini gimana nih? Oh iya, lupa Pak, mesti gitu Pak. Kalau ini gimana? Oh iya, wah itu mah marah bos. Waktu lu kasih dia hanya bilang, bahaya juga ya. Nanti lagi, that's it. Jangan, ini kok maksudnya apa? No. Belajarlah bikin summary sesuatu yang clear, very cut off, yang atau enggak. Orang bilang sound bites yang bunyi, jangan bikin yang nggak bunyi. Ya, jadi perlu ini semua faktor harus terlalu sure. Tapi you have to get the calculated risk. Kalau orang financial pasti tahu istilahnya a calculated risk. Nambah dikit 5 menit boleh. Di dunia ini kemarin saya dikasih buku namanya Why di Amerika di ujung Meksiko. Antara perbatasan Amerika dan Meksiko sama Meksiko, satu keluarga yang sama, keturunan sama, bapak yang sama, mama yang sama, tapi hidupnya berbeda. You know why? Because negara yang satu kagak efisien. Negara yang satu, Amerika sangat efisien. You tahu Singapura kenapa sukses sekarang? Karena negaranya dibilang negara yang paling efisien bekerja di dunia. Kalau you lihat kalau dia ada pameran, pernah nggak macet jalanan? Agak. Coba kita di Ion, di PSDI Ion, parkir gede, tapi tetap macet. That's our country. Kita bilang Indonesia, my lovely country. Kalau nggak macet, it's not Jakarta. Karena kita kebiasaan itu. Nah, why nation fair? Karena kenapa saya singgung ini lagi? Kalian MMD Trisakti, tapi nggak pesan sponsor kan? Tadi ibu belum mau saya kan? Kami dikasih angpau kasih buat sponsor. Kenapa coba? Ya kalian harus standar itu Inggris. Ngomong apa juga santai aja. Bule nggak bule ngomong bahasa Inggris nggak ngerti nggak jadi masalah. Sikat terus. Dia mesti ada standar. Ya maksudnya jangan MM-nya ya tuh keluar lu mesti orang yang berbeda. Tapi jangan frustrated. Pulang kantor marah bos, Pak saya dapat sertifikat. Maksud lu, saya mau naik pangkat, mau naik gaji, kalau nggak saya berhenti. Kebetulan, lu berhenti besok. Come on guys, don't be frustrated like that. Sertifikat is nothing, it is yours. Agree? Maaf ya, saya 5 tahun lalu pernah diundang sama seseorang bicara beberapa kali 3 batch di IPI. And I found some of them frustrated after they get the degree. You know why? They thought they are Superman. Ternyata what a stupid they are. Baru bikin cases 200, so what? Bosnya bilang, emang kenapa lu bikin cases 200? Itu kan bohong-bohong kan? Gua kagak bikin cases buat direktur, nah, lu selalu punya bos itu. Emang kenapa? Jadi hati-hati ya, adik-adik terutama nih ya, saya ngomong yang di bawah. Jangan pikir if you get a certificate so you're better than that. No. Yes, you're more open, more knowledgeable. Diharapkan. Tapi work professional is number 1. Jangan minta sesuatu yang nggak seharusnya diminta. Lu nggak suka, lu pikir lagi. Nggak suka lagi, lu pikir lagi. Nggak suka lagi, lu baca Koran Kompas 1 minggu. Iya. Kalau nggak ada gue beliin. Jangan bayar macam. Ya jangan, woi, taruh bawahnya, MM, Joseph Lambury, MM, P itu, panjang kali.
Kalau orang nggak ngerti itu marah kita. Lu kok nggak tahu MM gua? Oh iya, lupa bos. Taruh dong. Gua MM lihat tuh, gua gantung. Nggak kelihatan bos, burung. Makanya jangan nuntut macam-macam Pak. Kalau perusahaan nggak suka kita, mikir. Ujung-ujungnya it's a matter of value added. Do you have value? If you don't, just go. Cari yang cocok sama kalian. Jangan nuntut macam-macam. Bos tahu kok, 1 juta orang nunggu. Kalau lu nggak ini Pak, saya mikir-mikir. Boro-boro lu mikir Pak, sore ini gak usah mikir. Lu mau apa? Gua kasih. Yang penting lupa dari ruangan. Lihat kalau udah bosan 3 tahun, rasain dulu. Jangan sombong. Lu kira lu banyak hebat, ya? Get organized. Nah ini, jangan disebut kita di kantor itu manajer gua baik sih baik. Woi orang gini, tapi satu bro yang paling lemah sama dia. 10 tahun gua ikutin dia, stres. Kenapa? Very disorganized. Kalau disorganized, jadi patchy, tau gak patchy? Kalau meeting saya jebak-jebak. Pokoknya firefighting. Sesuatu itu mesti well planned, well organized, standard, system. That's professional. Oke kan? Ya, ini ada yang terakhir aja, ada kata-kata menarik. Ini udah lewatin nanti. Kalau ngomong itu substansi. Kalau substansi, konten. Jangan ngomong gini, ini ngomong gini. Manajer yang kacau gini. Maju. Sebelah beli motor loh buat office boy-nya. Kita beli nggak? Beli juga dong. Itu sableng banget. Dulu ada orang muda, dia sama-sama kuliah, satu profesional banget konsultan, satunya jadi dekan university. Jadi si dekan bingung bagaimana ngurus universitas udah disorganize. Dia undang temennya. Terus temennya mampir. Saya rasa pernah dengar ceritanya. Waktu mampir hujan besar. Tahu hujan besar? Tapi itu sprinkler jalan. Sprinkler jalan tau. Udah gitu satpamnya bendera. Udah hujan besar turunin bendera. Nyanyi lagi. Udah. Waktu dia masuk dia bilang, anggaplah namanya John. How are you? Iya. Hey, you see my university? Oh wow, yeah, very good. I need advice you. Okay. Call. Dia bilang, you governor come. Call your security come. Okay. Terus dia tanya, lu kenapa tadi itu sprinkler nyala terus? Udah tahu hujan? Yes sir. Kalau itu standar prosedur. Jam 10 nyala. Banjir pun gue nyalain. Enggak substansi Pak. Terus kenapa lu ini bendera gitu? Iya Pak. Karena ya, kalau nggak dimarahin, jadi gue mesti bendera mesti turun. Mau hujan besar deh, gue mesti turunin. Dia bilang, temennya namanya Frank, Miss Frank. Oh that, you have to ask me. You change their mind. Bukan soal bentuknya, substansinya. Jadi gitu juga kalau kerja, bukan gaya-gayanya. Bikin surat gaya-gayanya, amplopnya keren, bukan isinya. Kalau lagi utang, Pak, maaf Bapak belum bayar utang saya. Bukan yang begini nih Pak, yang berdasarkan pertemuan terakhir dan tidak menyinggung Bapak, makanya mulai nggak ada hal utang belum dibayar. Jadi tolong dibayar, nggak bayar, gue marah. That's it. You got it? Dan next itu adalah talk less, communicate more. Woi, Mariana, nih gila nih kan, lekang musik. Jangan sok di golf kan, suka kan menteri kita gitu. Oh nih pindah aja, marah gitu. Gila, di kamar berdua kita main kartu berdua. Tapi kalau nak musik, Pak Menteri, Pak Menteri, udah, gitu. Jangan pindah aja musik dulu. Orang itu masuk. Bisa rasa itu aja. Kalau nanti itu nggak ada stopnya saya. Ini udah pada lapar pasti buka. Tapi yang baju putih udah nggak mau lagi. Kalau suatu hari, kalau kamu udah married terus lagi hamil, muka anak lu persis kayak gue. Iya, bisa marah. Ini kan jangan benci gue deh, nanti anak lu mirip gue lagi. Oke kan, any question? Just 5 menit ya. Any question? Kalau sih jangan ada, udah lapar so. Ya 5 menit boleh ya, tanggung ya. Jadi nanti makan siangnya dikitin deh. Setengah jam mereka langsung cepet kan. Gila. Jadi saya sharing sebelum lagi nanya lagi kan hidup itu bisa 4F tadi kan ada fun kan. The first one mesti fast sama fast. Jadi kalau jalan jangan seperti ini jalan. Di kantor. Yuk,
Dia tuh jalan gini tidak kerja, jalan segini tuh di kantor. Jok, elah tuh bos, Pak, bagi Pak, jangan, bagi Pak. Jangan lupa kan jauh sekali, bagi Pak. Sombong apa Pak? Ada musik gitu. Lah musik. 4 F ya, F set atau F set? Bukan kata F set, 4. First one mesti fast. Zaman sekarang tuh fast thinking, fast moving, fast action. Kalau itu mesti fast. Kalau utang jangan fast. Kredit 12 bulan. Yang kedua mesti fine, no fine. Kualitas bagus, jangan cepet nabrak ya Pak. Wih di Bandung bisa 2 jam. Ini udah tapi, airport bisa sejam. Nabrak jangan dong. Sesat nggak nabrak. Nah, itu kualitasnya bagus, fine. The third one mesti fair. Jangan marketing ujung-ujung, tagihannya selalu, ya jangan itu. Wih penjualan mantep, tagihannya mati. Jangan, itu nggak fair. The last one, having fun. Kerja itu saya percaya kan, di kantor rutin, lu mau di marketing kek, lu mau jadi direktur kek, saya pernah jadi presidennya di grup tertentu, asuransi, kerja main golf terus jadi lu stres. Gak ada yang enak tuh apa? Gak kerja, dapat duit, orang tua kaya, tetangga kaya. Oke, ada 2 minutes, any question? Saya Dewi Kurniati. Kebetulan profesi saya bidan di Tangerang Selatan. Saya mau menanyakan kepada Bapak Yosep ya. Ini tentang profesional. Tadi sebenarnya saya udah ketinggalan, tapi karena saya dari kampus dulu, karena saya juga lagi di 4 di KAD, Usaha Jakarta. Tadi profesional itu saya kalau dihubungkan dengan manajemen, ya, saya maksudnya minta tolong dijelaskan maksudnya antara manajemen dengan profesional itu bagaimana ininya gitu Pak? Hubungannya? Iya, terus relevansinya. Iya, relevansinya. Iya. Terus kalau misalkan kita bekerja bagaimana sebagai teamwork itu bisa mencapai kesuksesan yang benar-benar diharapkan dari suatu organisasi atau suatu perusahaan agar hasilnya maksimal. Oke, jadi dua. Iya, terima kasih. By function. Jelas itu? Sekarang kedua, mengenai teamwork. Teamwork is a different thing. Teamwork kalau saya bilang, isunya is a leadership. Kalau leadernya kuat, everything is fine. Dan kenapa kadang-kadang teamwork bisa berantakan? Karena memang leadernya nggak cakap. Kalau dari pengalaman aku, mau teori apapun, the boss bring colors. Jangan main satu bos saja, 1 juta anak buah itu beda. Orang satu itu, bukan orang ribuan. Kita lihat dimanapun, ya, satu aja. Kalau kota itu wali kotanya atau bupatinya atau lurahnya cakap, ini semua bagus. Tapi kalau dia berantakan, jangan harap. Jelas itu? Nah, kembali lagi, diharapkan kalau bicara teamwork, begini, orang kerja itu, saya sambung sedikit ya, orang kerja itu pasti di samping uang, samping apa, ada yang namanya basic ya. Ada yang namanya red, atau red itu tulisannya ya red merah, R-E-D. A itu adalah role. Jadi jangan muluk-muluk deh ya. Kalau orang pribadi masing-masing di teamwork itu, role-nya nggak jelas, role-nya dia nggak ada passion kerja yang tadi Pak yang Pak Giatu bilang itu nggak jelas, percuma. Misalnya teamwork yang ber-10, ada 2 yang ngacau, ada 2 yang malas, susah loh. Semua mesti sama gitu, kayak orang main orkestra. Biarpun saya ngikok, tapi saya nggak hahaha gitu kan, susah. Yang bercanda itu nggak mudah, tapi juga nggak sulit kalau memang bosnya itu ngerti, bosnya punya kecakapan. Kedua, environment. Nah, environment itu mesti dukung. Environment itu ada 2 sisi, professionalism maupun yang social. Kalau social ini, misalnya kita bilang, Pak, lo pindah kerja? Enggak lah, gue betah, enak sini. Memang gaji nggak gede, tapi waduh, suasana ya kayaknya kekeluargaan, pokoknya susah aja, tinggal dukung. Ada piknik, seru deh. Perusahaan lain juga beda dikit, gaji juga nggak suka.
Itu social dari personal. Tapi profesionalnya, kamu kan nggak, woi, gitu bos gua lo, biar perusahaan kecil, clear. Apa tugas, apa tugas? Iya, enggak. Lu baik, oke, nggak baik, ditegur. Sakit perut terus. Iya kan, kalau kita stres kan sakit perut. Ya alasannya sakit perut, dokternya sudah sakit perut. Paling gampang sakit perut, wanita sakit perut paling aman, dan periksa lagi. Oke kan? Waktu udah selesai, sekali lagi, thank you so much. Itu yang saya bisa naik, itu. Sudah masuk jadi Avi, thank you so much, sorry. Yang baju putih, tapi emang nunggu berapa kali soalnya. Oke, sekali lagi, terima kasih semuanya. Maaf kalau saya suka bercanda, itu memang bawaan saya. Kalau suruh roba, saya bisa supaya kalau gini, ini ya. Saya pasti begini. Yang paling terima kasih Pak Suartono udah bawa saya kembali. Ya. Thank you so much for the opportunity. Sekali lagi, I'm not a Japanese. I'm a true Indonesian, born in Lampung, besar di Jakarta, matinya mungkin di Jakarta. Oke guys, once again, have a nice day. Jadilah bidang anak itu. Waduh, terima kasih Bu. Ya, terima kasih.